Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurdiansyah, NIM 9 dari Tadris Biologi A18, IAIN Kudus. Nah, di sini kali ini kita akan belajar mengenai asal mula kehidupan. Bagaimana makhluk hidup bisa ada di dunia ini? Nah, bagi sebagian orang pasti akan menjawab dari sananya atau ya dari ciptaan Tuhan gitu. Nah, di dalam ilmu biologi ternyata ada yang namanya teori asal usul kehidupan. Nah, ini akan menjawab pertanyaan yang seperti tadi ya. Seperti apa teorinya? Mari kita simak penjelasannya. Oke, sejak zaman dahulu beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kita mulai dari teori yang tertua ya, yaitu teori abiogenesis. Abiogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata a yang berarti tidak, bio hidup, dan genesis kelahiran. Nah, abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Adapun tokoh teori abiogenesis adalah Aristoteles. Aristoteles hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, dia adalah seorang filosof dan tokoh ilmu pengetahuan Yunani kuno. Nah, contoh dari abiogenesis adalah ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, dan belatung berasal dari daging yang membusuk. Selanjutnya yaitu teori biogenesis. Biogenesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bio dan genesis. Bio yang berarti hidup dan genesis yang berarti kelahiran. Teori biogenesis merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francisco Redi, Lazarus Palagiani, dan Louis Pasteur. Nah, mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Supaya lebih jelas, mari kita bahas pengamatan dari masing-masing ilmuwan tersebut. Yang pertama yaitu Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Nah, Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 3 toples. Toples pertama tanpa penutup, toples kedua ditutup dengan kain kasa, dan toples ketiga ditutup dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, pada toples yang terbuka muncul larva di daging. Pada toples kedua yang ditutup dengan kain kasa tidak terdapat larva, namun dagingnya membusuk. Sedangkan pada toples ketiga yang ditutup rapat, dagingnya masih bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung berasal dari lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Selanjutnya yaitu Lazarus Palagiani. Hampir mirip dengan percobaan Redi, Palagiani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Palagiani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu di 2 tempat berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah pertama diberi penutup, sedangkan wadah kedua dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat di wadah yang terbuka, kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Sedangkan pada air kaldu yang tertutup tetap jernih. Hal ini karena aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas.
Selanjutnya yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur merupakan ahli biokimia kebangsaan Prancis. Berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sedangkan pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara luar. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama yaitu omnivivum ex ovo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua omni ovum ex vivo, yang artinya semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga omnivivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, untuk penjelasannya cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.